Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bandi, apakah suara saya jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Jelas, Baik, Bapak. iya. Teman-teman semuanya, tim sukses JS1 dari pengawas ya. Ini ada pengawas SD-nya ada satu nih, Butina ya, narasumber Iya, kita. Bapak. Kemudian ya pengawas TK serta teman-teman semuanya kepala sekolah TK JS1 ataupun yang mewakili gitu ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita tidak pernah henti-hentinya selalu mensyukuri ya nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dan tidak lupa kita berdoa kepada teman kita dan peserta didik kita yang saat ini sedang PTM terbatas dan ada serba-serbinya nih ya terkait dengan PTM ini. Yang pertama adalah di saat kita PTM terbatas dengan 50%, itu juga ada serba-serbinya. Kemudian yang sekarang 100% juga sama serba-serbinya. Ada dua sisi. Yang pertama dari peserta didik, yang satu lagi dari sisi kita sebagai gurunya. Ternyata kalau dari anak-anak itu semangatnya juga luar biasa, ya. Apalagi untuk yang PAUD atau kelas-kelas rendah SD itu dia menyatakan yang sebenarnya, ya. Dia menyuarakan isi hatinya. Di saat kami berkunjung ke sekolah maupun Bu Kadis, apapun Pak Gubernur ya, waktu menyapa mereka, anak-anak kita tuh yang kecil-kecil tuh dia jujur bener ini. Kalau ditanyakan ditanyakan anak-anak enak belajar di rumah atau di sekolah? Jawabannya tuh polos betul, enakan di sekolah. Alasannya apa? Disebutin, ketemu dengan teman, ya, bisa bercanda, ketemu dengan Pak Guru, dengan Bu Guru, bisa bermain. Padahal bermainnya pun kan kita batasi ya, tapi mereka bisa melihat situasi kayak gitu. Dia jujur benar yang menyatakan kayak gitu. Artinya anak kita tuh sudah jenuh juga ya. Ada yang sudah 2 tahunan, hampir 2 tahun kan, anak kita itu belajarnya dengan cara BDR. Tapi ada juga anak kita itu yang untuk jenjang SMP, SMA itu menyatakan gini, enakan belajar di rumah. Nah, ini tidak salah gitu loh. Kalau ada menyatakan enakan belajar di rumah, berarti pembelajarannya udah keren banget itu di saat BDR kemarin. Ya, artinya itu bisa menarik betul itu pembelajaran itu sampai anak kita enak di rumah. Itu sisi positifnya. Tapi ada hal yang lain lagi. Bisa kita lihat anak kita itu kalau di rumah kan dia banyak kebebasan itu. Bahkan habis absen bisa tidur lagi. Bahkan dia belajar mungkin nggak mandi dan seterusnya. Tapi ini bisa ada perubahan manakala ada monitoring dari pihak sekolah ini, ya. Karena orang tuanya pun juga udah jenuh juga terkait dengan bagaimana orang tua mendampingi putra-putrinya. Pertama terkait dengan kuota itu ya. Nah ini, tapi semuanya bisa dikomunikasikan, artinya dari teman-teman sekolah juga sudah bisa bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah yang kedua dari pihak gurunya nih, ya, dari pihak guru nih. Nah tapi saya yakin Mbak Tati, teman-teman semuanya, Bu Tina, bahwa kalau guru TK itu memang sangat luar biasa, ya. Karena saya kurang lebih ada 6 tahun lah bersama-sama guru TK. Semangatnya itu mengalahkan guru-guru yang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini. Nah sekarang kita membagikan motivasi pada guru-guru nih. Yang semula guru juga beralasan kalau di rumah kan kita bisa nyambi dan sebagainya, bisa sambil masak dan sebagainya, ya. Namun demikian untuk anak kita yang di TK nggak mungkin bisa disambi oleh guru yang di rumah gitu, ya. Nah terkait dengan hari ini, ya, kurikulum prototipe itu tentunya teman-teman banyak bertanya, ya. Itu kan model dan sebagainya gitu ya. Model aslinya sebelum dikeluarkan seperti apa. Nah ini. Jadi kondisi saat ini memang kita menjadi menjadi perhatian khusus nih, karena ada menyatakan jangan-jangan pembelajaran kemarin itu pembelajarannya kurang bermakna, jangan-jangan kurang berkualitas. Memang kalau kita lihat realnya dari kita semuanya bahwa utamanya sekarang adalah kesehatan anak kita. Misalnya kurikulum 2013, ya, kurikulum 2013 itu ada 100 materi, 100% materi, ya. Dari 100% materi itu tidak mungkin tersampaikan dalam kondisi yang saat ini. Nah, tentunya teman-teman mengambil misalnya materi-materi yang esensial. Dari 100% kita ambil 60%-nya,
ya. Jadi anggaplah misalnya ada 20 materi, yang diambil adalah 12 materi yang akan disampaikan. Nah, 12 materi itu yang 100% harus tersampaikan semuanya. Ya, tentunya menyampaikannya dengan baik dan benar. Itu ya harus tercapai. Bukan 20-nya yang tercapai, tapi 12-nya. Artinya yang sudah kita rencanakan harus tercapai. Nah, ini menjadi hambatan kita tadi dari sisi orang tua, anak, dan kita sebagai gurunya. Jadi jangan sampai ada istilahnya lost learning ini. Ini jangan sampai menjadi apa ya terjadi di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Tapi paling tidak mengantisipasi itu, jangan sampai kehilangan pembelajaran. Karena apa? Bisa saja misalnya gurunya ada keterbatasan di dalam bidang IT ya, itu menjadi hambatan juga itu. Orang tua juga sama ya terkait dengan keterbatasan. Bagaimana yang ya sudah punya laptop tapi menggunakannya nggak bisa. Nah, apalagi mendampingi putra-putrinya. Nah, jadi hari ini teman-teman semuanya akan mendapatkan pencerahan bagaimana mensikapi, mensiasati terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah teman-teman laksanakan. Di saat sebelum COVID-19 itu kan kurikulum 13 penuhnya diterapkan ya. Nah, kemudian mulai Maret 2020 ya. Nah, itu sudah dimodifikasi kurikulumnya itu. Ada istilahnya kurikulum darurat lah ya. Artinya teman-teman membuat pemetaan tersendiri hal-hal apa saja yang akan disampaikan di sekolah masing-masing. Tentunya setiap sekolah ada perbedaannya nih. Ya, anggaplah misalnya sekolah yang tipe A, tipe B, tipe C. Tentunya berbeda. Nah, namun demikian semuanya pasti tujuan sama. Bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu betul-betul bermakna dan berdampak pada anak kita semuanya. Nah, kementerian juga tidak kaku akan memberikan opsi pada teman-teman semuanya. Ya, kira-kira kurikulum mana yang akan diterapkan di sekolah masing-masing? Apakah kurikulum khusus pandemi ini? Apakah pengembangan dari teman-teman yang lakukan, ya, kurikulum darurat dan sebagainya? Artinya diberikan kebebasan, namun demikian kebebasan itu juga kebebasan yang terbatas, kebebasan yang ada aturannya. Nah, siapa? Ya ini para pengawas nanti akan mendampingi. Pada hari ini Bu Tina dan para pengawas TK akan mendampingi teman-teman semuanya. Jadi kita nggak usah malu bertanya, kita nggak usah malu belajar. Ya kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya tidak hilang makna dari pembelajaran gitu loh. Sedih kan rasanya kalau sampai anak kita sudah sudah melupakan bagaimana etika ya, sopan santun dan sebagainya. Karena apa? Ada anak kita yang tidak pernah kelas sama sekali. 2 tahun lah misalnya di SD. Itu beda sekali. Jadi asing ketemu dengan teman-temannya, asing ke sekolah. Karena selama ini dia hanya via Zoom aja. Kalau dia Zoom kan dia kan bebas. Ya, tapi setelah ketemu dia agak kaku, grogi dan seterusnya. Jadi saya berharap betul narasumber Bu Tina dan teman-teman semuanya, ya teman-teman para pengawas, kita dampingi teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan sosialisasi kurikulum prototipe ini betul-betul bisa dipahami oleh teman-teman semuanya sehingga tidak menjadi kegelisahan, kegundahan, sehingga pembelajaran di semester 2 ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, seizin teman-teman semuanya, maka sosialisasi kurikulum prototipe tahun 2022 ini resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk J1 semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kosodini yang telah memberikan pengarahan, memberikan motivasi sekaligus membuka acara ini. Mohon kiranya diizinkan kami untuk melanjutkan acara, Pak. Ya, lanjutkan. Saya berlanjut ke tanya lain ya, teman-teman semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Tati, Pak Bandi. Terima kasih Bapak. Bu Ruslia hadir? Bu Ruslia? Bu Titi? Ya, terima kasih Pak. Bu Ruslia tidak hadir Pak karena sedang cuti Pak. Oh, cuti ya. Bu Eri hadir? Hadir Pak. Pengawas hadir Pak. Hadir semua ya. Baik teman-teman semuanya. Saya undur diri. Sukses selalu. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Salam sehat Bapak. Honor itu untuk sekolah negeri. Sehat selalu. Amin. Baik Bapak Ibu,
demikianlah tadi kata sambutan, motivasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kasudin sekaligus membuka acara ini. Berarti kita mohon untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Zoom, pada saat ini baru 203 yang hadir. Mohon kiranya pada teman-teman untuk mengundang siapa teman yang dikenal yang belum terlihat di layar ini. Nah, hadirin yang saya hormati, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap semuanya mendengarkan sosialisasi kurikulum prototype? Sudah ya? Udah nggak sabar lagi. Tapi Ya. sebelum itu, ya Pak sambil Bandi. menunggu teman kita. Ya, Bu Haji. Sambil Tadi ada menunggu pantun lupa dibacakan, Pak. pantun siapa Bu? Bu Haji. Mau Pantun berpantun bukan. dulu. Ayo, yuk silahkan berpantun Ya. dulu. Yuk. Pantun dulu ya. Ya. Nah, jalan-jalan ke Kota Banjar. Cakep. Naik kereta jurusan Batam. Keren. Ayo kawan belajar dan belajar. Jangan Cakep. ketinggalan materi yang kita butuhkan. Mantap. Ayo belajar dan belajar. Ayo, Nah, belajar. Ya. Terima kasih, Terima Pak kasih. Bandi. Ya Bu. Ya nanti Ibu pantun-pantun tuh kalau dikumpulin jadi buku itu nanti ya. Kayaknya setiap sambutan ada pantun kan gitu ya. Baik, untuk menghangatkan suasana, bagaimana kalau kita speaking dulu ya Bu Dokter ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat dulu. Apa sudah terlihat? Sudah Belum, terlihat? Pak. Sudah berbagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Sudah, Pak. aslinya lagunya ini. Ya Bu ya, nggak sing lagi ya. Aslinya lagunya ini. Yuk kita dengarkan dulu. Sekarang kita dengarkan. Yang sudah bisa menyanyikan bersama-sama. Ayo, ini nggak mau begitu. Udah tahu ya Bu ya? Ini huruf M, ini huruf A, ini M, A dibaca mama. P, A dibaca apa. Nah sekarang Ini aku tak terus kita pakai ambil pakai HP yang di sono. Yo. Yang ini Di sini Bapak Ibu silahkan membuat huruf yang terdiri dari konsonan, vokal, konsonan, vokal. Jadi saya ulang, ada konsonan, vokal, konsonan, vokal. Dengan huruf masing-masing silahkan yang diketemukan apa. Contoh misalnya diri sendiri. Oh ya, bagian tubuh yang terdiri dari konsonan, vokal, konsonan, vokal apa? Contohnya pipi. Nah, P, I, P, I. Apalagi? KU. Kuku ya, KU, KU, kuku. Nah, silahkan Bapak Ibu menyanyikan ini musiknya. Yuk.
dibaca. Mulai. Ini huruf. Ini huruf. Ini huruf. Dibaca. Sekarang mencari kata lain. Yo, ganti katanya. Ini huruf. Ini huruf. Ini huruf. Ini huruf. Dibaca. Ini huruf. Ini huruf. Dibaca. Iya. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Ya, kita ya menyanyi dengan singkat, menentukan vokal konsonan vokal masing-masing. Kira-kira mudah itu boleh diajarkan kepada anak-anak kita sehingga nanti bisa menguasai beberapa huruf, beberapa kata. Nah, baiklah untuk melanjutkan acara kita. Datanglah saatnya kita di puncak acara atau inti acara tentang sosialisasi kurikulum prototipe bagi kepala sekolah taman kanak-kanak se-Jakarta Selatan. Mohon izin untuk segera mulai. Assalamualaikum Bu Dr. Sulartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ini kalau di TK Bun, kalau di TK itu dipanggilnya itu Bunda. Oh gitu ya. Jadi mohon maaf kalau di SD mungkin dipanggilnya Bu saja ya, tapi kalau udah ke TK dipanggilnya Bunda. Iya. Bunda Sulartina gitu ya. Baiklah, mohon izin kami akan bacakan biodata beliau. Nama Sulartina, tempat tanggal lahir Wonogiri. Wono alas Orang hutan. akhirnya di pegunungan ya. Orang Gitu. hutan. Tanggal 23 September 1963. Riwayat pendidikan SD tahun 1975, SMP tahun 1978, SPG 1982, S1 2006, S2 2009, S3 2018. Riwayat tugas sebagai guru tahun 1982 sampai 2002. Kemudian kepala sekolah 2002 sampai dengan 2011. Kemudian terakhir sebagai pengawas tahun 2011 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan pelatih ahli PSP. Nah, ini kalau mau tanya tentang sekolah penggerak, beliau salah satu sebagai narasumber ya, sebagai pelatih ahlinya. Baiklah, untuk menyingkat waktu pada Bu Dr. Haja Sulartina MPD, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Subandi dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengawas, rekan-rekan sejawat saya, Bu Tati selaku Korwas TK, Bu Titi, Bu Eri, Bu Atun, Pak Kardiman, dan semua pengawas yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat.
Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mohon maaf bisa suara saya terdengar Ibu dan Bapak? Bu Tati terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar, Jelas ya? Bu. Ya, terima Jelas kasih. ya? Baik. Mohon yang lainnya dikontrol mic-nya ya, mohon. Ya, di mute yang lainnya. Yang lainnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya sangat berbangga hati bisa bertemu dengan ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat, sehingga saya di sini bukan ingin memberikan materi, tapi kita sama-sama belajar, bersosialisasi, karena belajar itu selalu bertumbuh, sehingga dapat satu akan tumbuh satu, dapat satu tumbuh satu, sehingga belajar itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah finish. Belajar terus, terus, dan terus. Baik, Ibu dan Bapak, tadi sudah diperkenalkan, saya juga pengawas SD, sama dengan Ibu dan Bapak, saya juga guru juga, sehingga kita sama-sama di sini untuk bersama-sama belajar. Mohon izin saya akan share screen. Itu siapa nih yang ngomong? Ini orang nggak usah pakai masker sih ya. Sudah tampak ya? Udah. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Dah. Ya, sudah ya? Jelas ya? Baik, Ibu dan Bapak, hari ini judulnya kita akan angkanya ini saya buka saja ya, tapi di kantor. Biar ini. Salam kenal Ibu dan Bapak sebelum saya memulai bahwa pada siang hari ini tadi sudah diawali dari Pak Kasudin. Kita akan sosialisasi tentang kebijakan kurikulum saat ini. Ya. Jadi untuk saat ini Ibu Bapak yang tadi penasaran apa itu kurikulum prototip, ya, kebijakan di sini sebenarnya kurikulum prototip itu pertama kali bertujuan untuk melakukan pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Nah, seperti kata Pak Kasudin tadi, bahwa kurikulum saat ini adalah kurikulum untuk ya dilakukan pemulihan. Oh, kenapa dilakukan pemulihan? Ya, karena sebelumnya di masa pandemi itu kurikulum pembelajaran itu terjadi learning loss, ya, kehilangan. Apa kehilangannya? Nah, kalau di SD, SMP, SMA, SMK mungkin tampak kehilangan pembelajarannya ini, ya. Karena apa? Karena di sana banyak dipangkas adik-adik yang ada, kemudian dikurangi hingga sampai 25%. Namun kalau untuk di TK, apakah TK juga kehilangan? Iya, banyak sekali. Kehilangan apa saja? Kehilangan karena kalau TK itu belajarnya adalah bermain. Berarti secara otomatis bermainnya pun juga akan hilang. Karakternya pun juga ada sebagian yang hilang. Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah mengambil sebuah kebijakan, yaitu kebijakan kurikulum. Nah, mengapa dinamakan kurikulum prototip? Ya. Pertama, sebenarnya kurikulum prototip ini bagi Ibu dan Bapak yang saat ini sudah melaksanakan namanya KOSP atau kurikulum operasional sekolah penggerak di satuan pendidikan itu sebenarnya sama. Nah, sama ya. Jadi kurikulum prototip ini sebenarnya rohnya sama dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Nah, Oh, sekarang maaf bocor. mengapa saat ini dinamakan kurikulum prototip? Karena kalau mau diberi nama kurikulum operasional satuan sekolah penggerak, ada yang belum menjadi sekolah penggerak. Kalau mau dijadikan sebagai namanya kurikulum nasional, belum semua melaksanakan kurikulum secara menyeluruh atau secara nasional. Oleh karena itu, untuk sementara dari pusat memberikan nama kurikulum ini adalah kurikulum prototip yang bertujuan untuk mengadakan pemulihan pembelajaran. Ya, sekali lagi, jadi kurikulum prototip ini bertujuan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Ya, oke. Kita lanjut. Di dalam riset itu mengapa di sini hanya yang dicantumkan itu? Kemarin saya sudah bertanya dengan yang memiliki kewenangan di dalam kurikulum prototip ini. Saya katakan, Pak, mengapa ini yang dibuatkan riset? Seperti ini ya, riset mengenai tentang kurikulum pelaksanaan kurikulum yang sebelumnya terjadi learning loss atau kehilangan pembelajaran. Dan untuk saat ini mohon izin dan mohon maaf sebelumnya kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini. Saat ini yang sedang dilakukan penelitian adalah siswa kelas 1 SD. Mengapa siswa kelas 1 SD dan PAUD tidak? Ya, indikasi learning loss atau berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, pada saat itu yang menjadi sorotan untuk pembelajaran saat ini adalah literasi dan numerasi. Di literasi sebelumnya itu mencapai poin 129, tapi setelah pandemi itu turun menjadi 78. Begitu pandemi berlangsung terus berjalan, maka terjadi kehilangan pembelajaran. Kehilangannya mencapai yang harusnya itu 1 tahun hanya bisa mencapai itu pembelajaran 6 bulan. Sehingga terjadi learning loss yang memang sangat berdampak untuk kita para peserta didik. Nah, bagi anak PAUD pun tentunya juga kehilangan, terutama itu dalam kegiatan bermainnya. Karena kalau di TK, main itu adalah belajar. Maka bermain pasti juga akan mengalami learning loss. Karakternya pun juga pasti akan mengalami penurunan. Karena apa? Karena yang biasanya di sekolah kita akan melakukan kegiatan pendidikan karakter yang ditambah, bukan berarti di rumah tidak ada pendidikan karakter, namun untuk istilahnya bandingannya itu tidak ada, sehingga bertemu dengan keluarga dan keluarga. Oke, berikutnya ini satuan pendidikan. Pada saat sebelum pandemi kemarin, ya, pada saat belum pandemi, yaitu pada tahun 2019, pertama kali terjadi pandemi, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Saat itu terjadi pada tanggal itu pertama Maret ya, 16 Maret. Kemudian begitu pada berikutnya terjadi pergeseran karena terjadi penumpukan di masa pandemi dengan belajar di rumah, dengan ini sehingga kurikulum itu dibuat kebijakan baru lagi, yaitu menjadi menggunakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan.
Apa yang disederhanakan? Yang disederhanakan adalah tentu KD-KD-nya dikurangi. Ada beberapa KD-KD yang dikurangi, ada beberapa KD-KD yang dihilangkan. Nah, kemudian mohon maaf, saya belum membuka KD-KD yang ada di TK, KD-KD mana yang dihilangkan dan KD-KD mana yang digunakan atau dimergerkan ke kelas lain atau mungkin ke kelas 1. Jadi saya belum terus terang belum bisa membaca secara penuh untuk KD-KD tersebut. Kemudian dengan adanya kurikulum itu, maka Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sudah menyusun modulnya untuk digunakan di dalam membantu pelaksanaan pembelajaran. Ya, modul-modul ini ada modul yang digunakan untuk siswa, ada modul yang digunakan untuk guru, dan ada modul yang digunakan untuk orang tua. Nah, ini di mana didapat modul ini? Modul didapat pada link bersama hadapi corona. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, bahwa kurikulum yang saat ini, ya, kurikulum yang saat ini kita hanya memilih materi-materi yang esensial yang ada dalam KD-KD tersebut untuk dikembangkan, ya. Fokus materi esensial ini KD-KD-nya sudah ditentukan dan sudah diambil sekitar 25% dan untuk dikembangkan di dalam pembelajaran selama pandemi. Namun di dalam pembelajaran itu ternyata menggunakan berbagai kurikulum yang ada, ternyata semua seperti yang dikatakan oleh Pak Kasudin tadi ada plus minusnya. Ya, menggunakan kurikulum 2013 yang menggunakan Permen 37 juga ada plus minusnya. Menggunakan kurikulum itu juga ada plus minusnya. Oleh karena itu, kepada Ibu dan Bapak, mari kita simak. Ini hanya sebagai penambahan saja karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan PAUD. Oleh karena itu kita lihat di sini, ya. Nih supaya nanti Ibu dan Bapak bisa memilih dan memilah kurikulum mana yang akan digunakan oleh Ibu dan Bapak. Yang pertama, kurikulum, ya, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan. Nah, supaya Ibu Bapak lebih jelas lagi bahwa kurikulum prototip diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang setelah 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, pada tahun ajaran ke depan, berarti tahun pelajaran 2022-2023, Ibu dan Bapak diberi opsi oleh pemerintah untuk memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan. Nah, kurikulum apa sajakah itu? Yang pertama adalah kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013 yang masih menganut Permendikbud nomor 37 yang masih utuh, ya, yang masih utuh.
Nah, ini berlaku kapan? Waktu itu ini berlaku pada tahun pra-pandemi, yaitu pada saat kurikulum 2013. Nah, kemudian setelah pandemi beberapa saat muncullah kurikulum baru yang disederhanakan. Maksudnya di sini kurikulum baru yang disederhanakan itu adalah seperti kata saya tadi bahwa kurikulum yang digunakan sudah dikurangi hingga mencapai 25%. Nah, untuk disederhanakan. Jadi kurikulum yang kira-kira tidak menjadi urgenitas dalam pembelajaran tersebut, maka ada yang dihilangkan, ada yang dipindahkan. Ya, itu kalau untuk di SD. Kalau di PAUD mungkin dikurangi atau dihilangkan ya. Nah, itu sesuai dengan Permendikbud yang nomor 719 ya. Itu yang disederhanakan di masa pandemi. Maka kurikulumnya pada saat itu dinamakan kurikulum, dan saat itu pada bulan Agustus 2020 ya, yang masih pada saat Juli kita masih menggunakan kurikulum 2013, tapi ternyata pada tanggal 8 Agustus 2020 itu sudah diresmikan penggunaan kurikulum masa pandemi, yaitu kurikulum masa darurat. Oleh karena itu, maka semua sekolah pada saat itu berbondong-bondong untuk mengubah menjadi kurikulum darurat atau kurikulum di masa pandemi, yaitu yang sudah diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian, nah, setelah itu dievaluasi kembali penggunaannya kurikulum itu. Ternyata kurikulum tersebut mengalami, memang semua ada plus minusnya ya. Ketika menggunakan kurikulum 2013 memang lengkap, semua ada. Kita tinggal memilih, tinggal ini. Tapi ketika ini dikurangi, tetapi apa namanya ya, pencapaiannya itu kurang sekali. Guru-guru akhirnya mengejar. Ini belum kan gitu. Akhirnya disederhanakan, dikurangi. Nah, ternyata ketika di masa pandemi pada saat PJJ terjadi adanya learning loss. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan kembali untuk menggunakan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan atau KOSP yang saat ini yang sudah melakukan di seluruh Indonesia baru mencapai 2.500 sekolah, yaitu sekolah penggerak, baik dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMK. Nah, kenapa sekolah penggerak baru 2.500? Karena memang penggunaan kurikulum ini tidak serta-merta. Karena kepala sekolahnya wajib untuk mengikuti tes terlebih dahulu untuk menjadi sekolah penggerak. Kemudian berkembang dengan seiringnya waktu, berkembang. Banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak bisa mendaftar dikarenakan terbatasnya usia kepala sekolah. Karena untuk menjadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya itu yang diambil itu yang masih imut-imut. Kalau yang sudah usia seperti saya ini sudah nggak bisa untuk menjadi kepala sekolah penggerak karena dibatasi usia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan diadakanlah yang namanya kurikulum prototype. Nah,
kurikulum prototipe ini dipergunakan bagi sekolah reguler. Nah, berarti sekolah yang di luar sekolah penggerak. Nah, kalau begitu apakah sama? Pada rohnya mas sama. Berarti KUSP dengan kurikulum prototip. Jadi kalau yang saat ini sudah mengalami sekolah penggerak, berarti sudah nggak kaget lagi di kurikulum prototip ini. Karena di kurikulum prototip ini sama rohnya dengan kurikulum operasional satuan Udah bilang Bapak Ibu pendidikan. masih Reja. Apa kata dia? Kemudian Mute, Bu. Bu, mute, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. oke, ya, terima kasih. Ter-unmute, Bu. Termute. Ya, oke, terima kasih. Nah, oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa sekolah reguler pun juga diberi kemerdekaan untuk memimpin sekolahnya, untuk menyusun sekolahnya, mengembangkan sekolahnya dengan menggunakan kurikulum prototip ini. Namun, tidak serta-merta diwajibkan menggunakan tersebut. Untuk tahun depan, Ibu dan Bapak diberi kesempatan untuk memilih. Apakah Ibu dan Bapak masih mau menggunakan kurikulum 2013? Apakah masih mau menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan? Apakah akan menggunakan kurikulum prototip? Apakah akan menggunakan kurikulum mandiri? Nah, yang mandiri ini seperti apa? Yang mandiri berarti mungkin saya mau mengadopsi dari kurikulum ini silakan. Selama itu tidak bertentangan atau tidak masih dalam koridor ini di antara kurikulum ini, silakan. Tetap berada pada standar yang ada. Nah, Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak akan memilih kurikulum mana, Ibu dan Bapak wajib mempelajari dulu. Saya pengen kurikulum 2013, plus minusnya Ibu dan Bapak harus paham dulu plus minusnya. Kalau menggunakan kurikulum 13, berarti penuh KD-KD sebelumnya, tidak ada yang hilang. Kalau akan menggunakan kurikulum pandemi, berarti yang KD-KD-nya sudah disederhanakan. Kalau akan menggunakan kurikulum prototip, Ibu dan Bapak harus mengenal dulu capaian pembelajarannya atau disebut CP, capaian pembelajaran. Itu harus dipelajari terlebih dahulu karena apa? Karena di kurikulum prototip ini bentuknya CP itu bukan seperti KD-KD sebelumnya, tetapi bentuk capaian pembelajarannya berupa deskripsi. Ya, berupa deskripsi yang akan mengolah, memilah, menganalisa adalah pihak sekolah itu sendiri. Ya. Nah, kemudian setelah memilih, saya ingin memilih prototip misalnya. Pada tahun 2024 nanti ada berapa yang masih menggunakan kurikulum 2013, ada berapa yang masih menggunakan kurikulum sederhana, ada berapa yang menggunakan kurikulum prototip, ada berapa yang menggunakan kurikulum mandiri. Pada tahun 2024 nanti semuanya akan dievaluasi. Ya, dievaluasi oleh penentu kebijakan kurikulum pusat berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran ini. Banyakkah yang menggunakan prototip misalnya? Nah, kalau saya ingin menggunakan prototip, tentunya Ibu dan Bapak itu harus benar-benar
bisa menganalisa untuk penggunaannya. Karena ini justru malah lebih merdeka, Ibu dan Bapak, kalau saya bilang dengan menggunakan kurikulum prototip ini. Ya, tetapi juga harus mampu bagaimana mengembangkan capaian pembelajaran tersebut ke dalam tujuan pembelajaran yang kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran yang kemudian dituangkan ke dalam modul ajarnya. Ya. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi semua ada plus minusnya. Ibu mau memilih kurikulum 2013 disilakan, mau menggunakan kurikulum yang pandemi silakan, mau menggunakan prototip juga silakan, menggunakan mandiri. Oh, saya pengen membuat kurikulum sendiri yang tidak menggunakan ini silakan, atau memadukan dari keempat-empatnya ini, ketiga-tiganya ini silakan. Ya, baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, untuk memperkenalkan kurikulum prototip. Kurikulum prototip ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi sebenarnya pembelajaran dengan menggunakan kurikulum prototip ini akan lebih enak, lebih merdeka. Karena yang menentukan mau memilih pembelajaran apa saja itu tergantung dari kemampuan guru, kemampuan sekolah. Ya. Yang terpenting di dalam pemberian materi pembelajaran ini memberikan ruang kepada peserta didik seluas-luasnya untuk pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Ada di mana kompetensi dasarnya? Ada di capaian pembelajaran. Jadi di capaian pembelajaran nanti Ibu dan Bapak akan diminta untuk menganalisa. Ya, akan diminta untuk menganalisa karakteristik utama di dalam kurikulum ini, pengembangan kurikulum prototip adalah soft skill dan karakter. Berupa apa? Akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, mandiri, nalar kritis. Ini adalah yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, mendapat posisi khusus atau porsi khusus untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial. Ya, fokus pada materi esensial. Materi-materi apa sajakah yang harus diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya? Ya, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Jadi untuk kurikulum prototip ini ada 3 yang ingin dicapai. Apa 3 itu? Literasi, numerasi, dan yang utama adalah pengembangan karakter. Jadi 3, literasi, numerasi, karakter. Nah, fleksibilitas di dalam kurikulum prototip ini justru akan malah lebih kental bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Teach at the right level. Jadi pembelajaran yang mengedepankan, yang memusatkan pada kemampuan murid. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran menggunakan kurikulum prototip ini, diadakan yang namanya tes diagnostik. Tes diagnostik ini untuk mengetahui level siswa, untuk mengetahui kemampuan awal siswa di dalam pemahaman sebuah kompetensi yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri. Ya. Kemudian di sini saya akan memberikan yang ini tidak usah, yang untuk SD dan SMP kita akan mengarah kepada karakteristik yang harus dicapai oleh peserta didik dengan menggunakan kurikulum prototip ini. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Oleh karena itu di capaian pembelajaran
ini pun yaitu diperbanyak dengan bermain, karena bermain adalah belajar bagi peserta PAUD. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Nah, juga perlu saya ingatkan kepada Ibu dan Bapak, yang dimaksud literasi di sini bukan berarti anak PAUD harus mampu membaca, bukan. Ya, bukan harus mampu membaca atau mampu matematika, tidak. Dan literasi numerasi ini tidak berpusat pada pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika, tetapi ini sudah menyangkut kehidupan seluruh pembelajaran yang ada di sekolah. Contoh, anak mampu bercerita. Nah, anak-anak tadi dari rumah coba ceritakan seperti apa dari rumah ke sekolah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat temui, apa ya. Nah, itu anak mampu bercerita tentang apa yang dia alami, itu adalah sudah merupakan pembelajaran literasi. Karena pembelajaran literasi adalah pembelajaran di mana siswa mampu mengungkapkan kembali informasi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia amati, dan mampu dipahami untuk dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Berarti dia sudah berliterasi. Apakah gambar juga berupa literasi? Iya. Gambarnya bagus. Nah, dia sudah berliterasi itu. Sudah mampu mengungkapkan, menyatakan bahwa dia mengapresiasi gambar milik temannya. Itu dia sudah berliterasi. Ya. Kemudian secara tidak langsung dengan demikian, anak itu sudah tertanam nilai untuk menghargai hasil karya orang lain. Berarti karakternya pun juga sudah nyampe. Nah, fase yang digunakan di PAUD itu adalah fase fondasi. Kalau untuk SD itu ada 3 fase, yaitu fase A, fase B, fase C. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, itu akan lebih lebih kompleks lagi di dalam memecahkan fase-fase itu di dalam capaian pembelajaran. Namun kalau di TK, PAUD itu cukup menjadi satu fase, yaitu fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Ya, dan mengapa tidak dijadikan tadi penelitian? Setelah saya tanya, dijawab, Bu, pendidikan diwajibkan dimulai dari SD. Karena kalau TK atau taman kanak-kanak itu adalah proses meningkatkan kesiapan untuk bersekolah. Jadi proses untuk menyiapkan anak untuk bisa bersekolah itu di TK. Maka untuk membaca, menulis itu sebenarnya bukan faktor utama. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila, ya seperti tadi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, gotong royong, itu tadi kalau untuk di PAUD itu dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ya, dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Apa itu? Nah, itu nanti bisa didiskusikan oleh kepada seluruh warga yang ada di sekolah dan bisa juga melibatkan orang tua murid, melibatkan siapapun stakeholder yang ada untuk dapat bagaimana untuk pelaksanaan proyek yang ada di TK atau PAUD. Baik, Ibu dan Bapak, ini sepertinya tidak, karena ini adalah untuk PAUD, sebenarnya belum ada ya.
Nah, arah pengembangan kurikulumnya. Sekarang, bagaimana arah pengembangan kurikulum? Arah pengembangan kurikulum sesuai dengan visi pusat, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 6 dimensi inilah yang nanti harus dikembangkan oleh sekolah untuk dapat dicapai oleh para siswa untuk bisa mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat. Ya, bisa berdaulat. Kalau berdaulat itu berarti maksudnya ini ya, bisa menentukan jati dirinya sendiri gitu ya. Nah, mengapa perlu penyesuaian kurikulum? Nah, tadi kenapa sampai ada 3 penyesuaian kurikulum? Jangan sampai ada terkesan ganti menteri, ganti kurikulum, gitu ya. Perubahan zaman dan tantangan tidak bisa dihindari. Sehingga pembelajaran perlu mengikuti dinamika perubahan zaman. Nah, dengan zaman pandemi, kurikulum diubah menjadi kurikulum disederhanakan, sesuaikan dengan masa pandemi. Nah, sekarang sudah PTMT, kenormalan baru. Ya, mudah-mudahan dengan kenormalan baru ini menjadi sebuah perubahan yang baik, perubahan yang positif, sehingga pendidikan tidak menjadi dijadikan sebagai kelinci percobaan jadinya sepertinya. Tapi kita berpikir positif saja bahwa perubahan zaman dan tantangan tidak bisa dihindari, sehingga pembelajaran pun perlu mengikutinya, gitu ya. Dinamika perubahan zaman memerlukan kerangka kurikulum. Ya, kerangka kurikulum yang bagaimana? Kerangka kurikulum yang hidup dan dapat dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian keragaman budaya Indonesia memerlukan kerangka kurikulum yang fleksibel dan mudah dikontekstualisasikan. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi budaya daerah itu sendiri. Nah, penyesuaian kurikulum merupakan implikasi dari adaptasi pembelajaran dengan perkembangan zaman. Nah, jadi supaya kita tidak berpikir yang tadi ganti menteri, ganti kurikulum, tapi akhirnya memang terkesannya begitu Mas Menteri ini, yang tadi Pak Muhammad Nuh, kurikulum 2013. Nah, begitu menjadi dengan baik menjadi kurikulum supaya tidak berpikiran itu, kita berpikir positif bahwa perubahan kurikulum, karena seperti yang saya bilang tadi, belajar itu adalah bertumbuh. Ya, selalu berubah sesuai mengikuti perkembangan zaman. Oke, ini yang harus kita capai. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang saya bilang, 6 nilai pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir di periode emas ya, kalau nggak salah pada tahun 2045. Nah, dengan harapan itu profil pelajar Pancasila itu akan terwujud, yaitu bagaimana berakhlak mulia, ya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, 6 dimensi ini yang kita kembangkan, mengembangkannya melalui 4 kegiatan. Nah, 4 itu apa saja? 4 itu dari 6 nilai tadi bisa melalui kegiatan budaya sekolah, bisa melalui kegiatan intrakurikuler, bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun proyek. Nah, jadi 6 dimensi nilai tadi
dapat dikembangkan melalui 4. Melalui 4 yaitu ekstrakurikuler, intrakurikuler, budaya sekolah, dan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, jadi pengembangannya itu melalui ini. Melalui budaya sekolah. Budaya sekolah itu iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Ini budaya sekolah sebenarnya di sekolah ibu dan bapak, baik PAUD, SD, SMP, ini sudah melakukan semuanya, yaitu dengan kegiatan pembiasaan di sekolah. Ini sudah banyak pembiasaan bagaimana membuang sampah yang benar, pembiasaan bagaimana sebelum makan berdoa, itu kan masuk ke dalam budaya sekolah ya. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Kemudian di intrakurikuler, itu dimasukkan ke dalam muatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang menjadikan pengalaman adalah sebagai hak belajar yang baru. Ya. Kemudian masuk ke dalam proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tadi untuk proyek tadi harus di mana untuk mengembangkannya, yaitu di kegiatan perayaan hari-hari besar atau di kegiatan ketika ulang tahun sekolah, ulang tahun apa, pokoknya yang berhubungan dengan perayaan di situ boleh dilakukan. Misalnya dies natalisnya sekolah, gitu ya. Ekstrakurikuler, ada apa kegiatan ekstrakurikuler? Tentunya di dalam kegiatan ekstrakurikuler pun juga ada kegiatan penanaman nilai-nilai yang 6 tadi. Kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Ya. Tuh, jadi dikembangkan profil pelajar Pancasila tadi ke dalam 6 kegiatan tersebut. Nah, baik Ibu dan Bapak, kegiatan kokurikuler pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran lintas disiplin ilmu, yaitu pembelajaran yang di sini bisa digabungkan dengan berbagai muatan yang ada. Kemudian di dalam pelaksanaan proyek, selain kegiatan itu dilaksanakan di sekolah, juga kegiatannya itu juga fleksibel, bisa dilaksanakan di luar sekolah atau dalam keluarga atau di sekolah atau di mana sesuai dengan proyek yang sudah diambil temanya oleh sekolah. Kegiatan belajar lebih banyak berdasarkan inisiatif dan ide-ide dari siswa. Nah, bagaimana nih kalau anak TK idenya bagaimana? Paling dengan ya bantuan ibu dan bapak guru dalam pendampingan. Bagaimana tentunya anak TK itu, anak PAUD itu lebih lebih polos ketika ditanya, Bu saya kepengen ini, Bu saya kepengen itu. Nah itu akan lebih polos dan lebih dan ibu bapak itu yang lebih memahami bagaimana kondisi anak usia 5 sampai 6 tahun. Pembelajaran kontekstual dan autentik, berarti yang nyata. Proyek dirancang berbasis lokal, ya, berdasarkan kondisi dan sumber daya sekolah dan lingkungan sekitar, isu-isu yang sedang berkembang dan sesuai dengan minat peserta didik. Kalau saya melihat yang kemarin video-video yang sudah dilakukan oleh anak TK itu luar biasa. Anak TK sudah pinter bagaimana, oh itu sampah plastik dimasukkan ke bak itu, oh ini sampah daun-daun masuknya ke sini. Nah, kelas anak PAUD sudah mampu membedakan seperti itu kayaknya sudah merupakan hal yang luar biasa bagi anak PAUD. Kemudian juga isu-isu yang sekarang misalnya tentang apa yang sekarang sedang berkembang di TK atau di PAUD. Nah, kalau tadi kan lingkungan sekitar itu bagaimana menjaga kebersihan kelas, bagaimana menjaga kebersihan rumah, atau yang lebih otentik lagi adalah bagaimana membenahi tempat tidurnya sendiri. Nah,
Itu juga merupakan sebuah hal yang luar biasa untuk anak PAUD, karena tidak semua anak PAUD itu sudah bisa mandiri bagaimana merapikan tempat tidurnya sendiri. Jadi ini menanamkan nilai-nilai untuk tentang proyek ini tidak harus yang wah, tidak harus yang itu, tapi yang dekat dengan siswa itu sendiri. Dan jarang anak siswa itu bisa bangun tidur dengan sendirinya, merapikan atau mandi sendiri, atau bisa mengikat tali sepatu saja sudah luar biasa. Memasukkan kancing baju. Nah, sampai dulu itu saya pernah lihat ada lomba memakai baju sendiri dengan kancing baju ini. Nah, itu sampai dilombakan. Karena apa? Karena untuk mengajarkan anak bagaimana bersikap mandiri. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bahwa sekolah penggerak adalah sebagai katalis. Sekolah penggerak, nah ini untuk penggerak. Diharapkan semua sekolah yang ada di Indonesia nanti adalah menjadi sekolah penggerak. Yaitu sekolah yang mampu selalu bergerak maju ke depan untuk bisa mewujudkan visi pendidikan di Indonesia, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Siapa sumber daya yang unggul? Yang diawali dari sumber daya kepala sekolah dan guru itu sendiri. Karena kepala sekolah dan guru ini nanti yang akan memberikan atau teladan bagi anak-anak dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian sekolah penggerak secara umum, hasil belajarnya diharapkan di atas level yang misalnya yang biasanya 75 menjadi 80, yang tadinya karakter siswanya itu misalnya belum bisa membuang sampah sendiri, sekarang tanpa disuruh sudah bisa membuang sampah dengan baik di tempatnya. Nah, melihat lingkungan belajarnya seperti apa di sekolah, apakah lingkungan sekolah ibu dan bapak sudah aman, apakah lingkungan sekolah ibu dan bapak sudah nyaman, apakah inklusif dan juga menyenangkan bagi anak-anak didik. Nah, kemudian pembelajarannya di sekolah ini, sekolah penggerak itu berpusat pada siswa. Ya, ini berarti merdeka belajar. Kemudian di dalam merdeka belajar ini berarti pembelajaran berpusat pada murid. Ini kita kalau mengikuti pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang menghamba pada siswa ya. Sehingga pembelajarannya itu pembelajaran yang memberikan pelayanan prima kepada siswa berdasarkan atau sesuai kebutuhan siswa. Bukan sesuai kebutuhan guru. Ya, itu namanya makanya merdeka belajar. Merdeka belajar ini adalah proses belajar dan memerdekakan bagi siswa dalam berproses untuk memperoleh potensinya. Refleksi diri dan pengimbasan itu perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Sekolah melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain jika sudah sekolahnya sendiri sudah bisa untuk menjadi penggerak. Ya, oleh karena itu selalu bergerak untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang luar biasa. Pengembangan kurikulum diimplementasikan secara terbatas dan dengan prinsip kehati-hatian sekolah penggerak. Atau juga kenapa? Karena untuk menjadi sekolah penggerak atau menggunakan kurikulum prototipe tadi tidak serta-merta. Tetapi nanti ketika ibu dan bapak sudah memilih kurikulum prototipe menjadi kurikulum acuan dalam pembelajaran, maka setelah itu akan dilakukan asesmen atau pelatihan. Ya, jadi akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu.
Nah, di tahun ajaran 2001-2002 saat ini diimplementasikan di jenjang TKB kelas 1, 4, dan kelas 10. Jadi kelas TK-nya TKB. Ya, karena kalau TKA itu baru 3-4 tahun ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Bagaimana di dalam penyesuaian kurikulumnya? Arah pengembangan penyelesaian kurikulum pengembangan dan penyelesaian kurikulum 2013 yang berorientasi pada keterampilan hidup abad 21 berbasis kompetensi. Ya. Kemudian disusun dalam rangka penyelesaian kurikulum sehingga tidak serta-merta mengganti kurikulum 2013 yang sudah ada. Jadi ada petanya, misalkan saya pengen pakai kurikulum prototip yang sudah ini. Nah, kalau memang semua sumber dayanya sudah siap, baik kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kondisi lingkungannya aman, nyaman, kondusif, kemudian bisa sarana prasarananya yang digunakan untuk merdeka belajar anak itu lengkap, itu silakan untuk bisa memilih kurikulum prototip. Sehingga nanti didaftarkan ke kementerian, ada pendaftaran khusus, kemudian nanti akan dilakukan pelatihan sebelum melaksanakan atau menggunakan kurikulum prototip ini. Oke. Berikutnya, di dalam pembelajaran kurikulum ini mengedepankan penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang menyeluruh di semua mata pelajaran. Ya, tentunya semua Ibu dan Bapak literasinya di TK itu sudah luar biasa. Mengajak anak bermain itu berarti sudah berliterasi dan bernumerasi. Nah, saya rasa Ibu dan Bapak literasi dan numerasi di TK itu sudah banyak sekali pajangan-pajangan yang ada hasil karya siswa, dari mulai hasil karya mewarnai, apakah itu literasi? Ya, karena itu dapat menggambarkan bagaimana hasil karya siswa diciptakan. Oke, berikutnya. Penerapan kurikulum prototip sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024 dapat dilakukan melalui tahapan. Nah, Ibu Bapak tidak serta-merta Ibu Bapak melakukan menggunakan kurikulum itu langsung ini, tapi begini. Kurikulum tahapan prototip Ibu bisa melakukan tahap 1 kompleksitas sederhana, dilakukan dengan mengikuti contoh yang telah ada atau yang telah dilatihkan. Jadi Ibu dan Bapak melaksanakan kurikulum berdasarkan contoh yang sudah ada. Tahap kedua yaitu kompleksitas dasar. Itu dilakukan dengan memodifikasi contoh yang sudah ada ditambah dengan yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak. Kompleksitas sedang melakukan pengembangan. Jadi pengembangan secara pribadi yang sesuai dengan kemampuan sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Nah, ketika tahap 1 sudah dilalui, tahap 2 sudah dilalui, tahap 3 sudah dilalui, maka Ibu dan Bapak secara penuh sudah menggunakan kompleksitas tinggi, yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Nah, jadi sudah mampu mengembangkan sendiri berdasarkan CP yang ada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, struktur kurikulumnya untuk prototip kurikulum 2022 jenjang PAUD. Bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Bermain adalah belajar. Dan bermain belajar merupakan kegiatan yang esensial. Jadi di dalam kegiatan Merdeka Belajar ini memberikan kemerdekaan bagi para siswa untuk bermain sebanyak-banyaknya, untuk memberikan pengalaman baru kepada peserta didik sehingga terjadi perubahan
baik itu perubahan tingkah laku maupun perubahan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Ya. Nah, sebelumnya bagaimana itu merdeka belajar? Sebelumnya belajar itu sebagai kewajiban. Sekarang belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ya. Guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, tetapi guru di sini adalah sebagai fasilitator. Hanya mengarahkan saja, hanya memfasilitasi. Pendekatannya homogen, satu ukuran, satu semua. Kalau ini memberikan, kebetulan kalau TK sepertinya sudah ya, karena ada blok-blok ya. Masih berlaku ya, Ibu dan Bapak? Ada blok bahasa, blok ini kan gitu ya. Nah, berarti itu ya. Sudah ini ya, sudah ini apa maksudnya terdiferensiasinya sudah ini ya, ada ya. Tetapi itu hanya berupa pelajaran blok saja, belum ke pembelajaran diferensiasinya ya. Kalau pembelajaran diferensiasi itu, kalau anak yang sukanya bahasa, ya dikembangkan pengembangan di bahasa. Kalau yang sukanya di keterampilan ini, pengembangannya khusus di keterampilan itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan ya oleh TK. Kemudian kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi. Nah, yang sekarang diharapkan pembelajarannya itu sudah memanfaatkan teknologi. Ibu dan Bapak guru, kepala sekolah, nah terutama nih, ya itu harus sudah bagaimana berbasis digital. Nah, pelan-pelan, karena perubahan itu tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Belajar IT itu kalau enggak pelan-pelan malah ujungnya emosi. Enggak bisa-bisa, mouse-nya jalan-jalan terus. Ya. Sehingga kita memang harus sabar di dalam belajar IT. Pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri. Tapi kalau sekarang ada kerjasama antar pemangku kepentingan. Terutama kalau pemangku kepentingan di PAUD itu yang utama adalah bagaimana bekerja sama dengan orang tua. Karena apa? Di sekolah menginginkan bu gurunya begini, di rumah tidak kesinambungan. Sehingga terjadi miss, apa yang di sekolah, apa yang di rumah tidak nyambung. Sehingga menjadikan anak itu bingung. Kemudian program dan ekosistem didorong oleh pemerintah. Nah, kalau di sini pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Pak Guru, Bu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita semuanya, dan terutama yang berhubungan dengan peningkatan mutu itu sebagai agen perubahan. Sehingga kalau dulu ini ya, top up ya, karena sekarang bottom semua dari bawah. Ini loh idenya sebenarnya dapat diterima, ditangkap oleh pusat, oleh atas. Oh iya, betul. Yuk kita jalankan. Jadi di sini harus bagaimana seorang guru mampu memiliki ide dan kreatif. Kalau TK mah saya salut, luar biasa. Ide dan gagasannya sangat luar biasa. Hal ini bisa saya lihat karena saya pernah menjadi pengawas TK sehingga tahu. Jadi mohon maaf kalau apa yang ini kurang tepat apa yang saya sampaikan karena tidak pure banget menangani tentang TK-an. Nah, penerapannya kegiatan yang juga dikuatkan dalam pembelajaran di PAUD merupakan kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Bukan anak untuk disuruh membaca, tetapi kegiatan ini siapa yang membacakan? Tentunya ada orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan literasi secara dini. Ya, berarti anak ngapain? Anak tentunya menyimak bacaan. Dengan menyimak bacaan, ketika anak mampu mengutarakan, mampu mengemukakan tentang isi bacaan yang dibacakan tadi, berarti anak itu sudah literate.
Ya. Sebagai contoh kegiatan di PAUD diawali dengan guru membacakan. Nah, guru membacakan cerita. Apakah mendongeng juga boleh? Enggak usah harus membaca. Boleh. Kemudian mendiskusikan isi buku tersebut. Terkadang yang suka dilupakan ibu dan bapak hanya menyangkut tentang isinya. Dalam membacakan buku, ibu dan bapak harus memperkenalkan kulitnya depan terlebih dahulu. Kulitnya depan, coba nak. Perhatikan ada gambar apa ini. Menurut kalian, apa ya gambar ini menceritakan tentang apa? Jadi belum bercerita tentang bukunya, isi buku, tetapi menceritakan covernya terlebih dahulu. Ada gambar apa ya? Oh, ada gambar burung merak. Nah, coba ceritakan sesuai dengan gambar tentang burung merak tadi. Nah, anak mampu dari melihat gambar ini mampu bercerita. Namun terkadang guru itu lupa, tahu-tahu cerita buka halaman langsung ke ceritanya. Padahal harus diawali dengan ini. Untuk apa? Untuk memancing kesesuaian anak di dalam cerita pada sampul dengan cerita yang ada di dalamnya. Nah, itu. Jadi dari sampulnya terlebih dahulu ini yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, sampulnya ini yang untuk diceritakan untuk mengeksplor anak tentang literasi mereka. Ya. Baik. CP pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen. Ya, jadi CP, capaian pembelajaran pada jenjang PAUD ada 3 elemen. Elemen yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah jati diri. Dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi. Yang di dalamnya ada literasi sains, literasi teknologi, literasi rekayasa, literasi seni, dan matematika. Ya. Ketiga elemen ini dicapai melalui kegiatan bermain belajar yang terpadu sebagai mana diperlihatkan pada gambar 2, gambarnya nggak ada ya Bu. Kegiatan di Satuan PAUD dianjurkan untuk dilakukan selama 1050 menit per minggu. Ya, maksudnya kegiatan ini pembelajarannya dalam 1050 menit per minggu ya, 1050 benar ya. Selama ini sudah begitu kan? Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Ini tadi sekilas sosialisasi karena hanya merupakan sosialisasi, bukan workshop. Jadi kita tidak bekerja karena apa? Karena kalau ini nanti kita kalau mau menggunakan kurikulum prototip berarti harus benar-benar mengkaji CP-nya terlebih dahulu. CP-nya Ibu dan Bapak kalau ingin membaca sendiri untuk mempelajari ada di SK Balitbang. Ya, nomor 28. Nanti Ibu buka di situ CP-nya seperti apa ya di PAUD itu. Nah, itu ada semua di situ. Nah, seperti tadi elemen yang pertama tadi tentang misalnya agama dan budi pekerti itu apa saja yang ingin dicapai, jati diri seperti apa, literasinya seperti apa. Nah, itu semuanya ada di situ. Nah, Ibu dan Bapak bisa mengembangkan dan bisa berdiskusi bersama teman-teman di sekolah, di satuan pendidikan atau di lembaga ya kalau TK itu ya. Satuan pendidikan ya sama. Jadi itu nanti akan memilih yang mana. Kalau lebih enaknya memang lebih merdeka menggunakan kurikulum prototip, itu lebih merdeka. Merdekanya apa? Kita tidak dikejar-kejar tuntas dalam capaian KD. Ya, karena KD yang membuat apa? Ketuntasan itu yang bisa membuat adalah guru itu sendiri. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih dan mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak karena saat ini sudah menunjukkan pukul 12.30, tentunya ada yang sudah gelisah
Basah Iya. kali ini. Iya, sudah gelisah, mungkin ada yang sudah lapar, ada yang belum. Tentu yang utama adalah sholat belum dilaksanakan. Sholat zuhur. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika berikan aplaus kepada Bu Dr. Sulartina. Hebat sekali. Luar biasa. Luar biasa. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran belum? Nah, kalau sudah saya akan bertanya sebelum dibuka tanya jawab ya. Saya akan bertanya, mengapa ada kurikulum prototype? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kasih contekan ya. Ya. Karena ini Pak, karena ada sekolah yang penggerak itu untuk menyesuaikan sekolah yang reguler gitu lah, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, iya Bu. Jawabnya gampang kok Bu. Adanya kurikulum prototype karena ada learning loss. Karena ada learning loss, maka ada kurikulum prototype. Oleh karena itu, kenapa ada kurikulum prototype? Karena ada learning loss. Kenapa ada learning loss? Maka muncullah kurikulum prototype. Jadi dibulak-balik aja ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Sulartina ya. Luar biasa. Jadi itu sebagai modal ya kita Bapak Ibu ya, modal untuk melangkah ke depan nanti 2022 sampai 2024 inilah kemungkinan yang akan kita hadapi bersama. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas perlu sekali untuk memperdalam kaitannya dengan kurikulum prototype. Nah, tadi secara gamblang sudah dijelaskan, namun mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, silahkan raise hand dulu dan juga membuka videonya ya. Ya, silahkan 3 penanya. Dari Bright School, silakan. Oh ya, ini dari Bright School ya. Silakan Ibu, perkenalkan namanya. Ya, terima kasih Pak Subandi. Terima kasih Bu Sulartina, materinya sangat bagus sekali dan pemaparannya juga sangat jelas untuk kita semua. Izin bertanya, saya dengan Dwi dari TK Bright School, wilayah binaan Jagakarsa. Ya Ibu, tadi di paparannya Ibu mengatakan bahwa nanti di 2022 dan 2023 satuan pendidikan diberikan opsi untuk memilih kurikulum yang akan digunakannya. Oke, bagaimana dengan sekolah? Kebetulan di sini juga ada teman-teman yang lulus jadi sekolah penggerak. Apakah akan diwajibkan menggunakan prototip ya? Prototip tersebut atau bagaimana Ibu? Dan pertanyaan keduanya, ini kan yang tahap kedua sudah lolos sekolah penggerak, program selanjutnya kira-kira apa Ibu? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Pak Subandi. Untuk supaya langsung mendengar Bu Dokter, langsung saja ya, soalnya saya sudah PDIP. Ya. Sudah penurunan daya ingat kalau nggak langsung nanti itu ya. Baik, Ibu siapa dari TK Bright School? Dengan Dwi, Ibu. Ibu Yuni. Bu Dwi. Oh, Bu Dwi. Ya, Bu Dwi, ya. Bu Dwi dari TK Bright School. Untuk sekolah yang sudah lulus sekolah penggerak, tetap lanjut. Karena kurikulumnya sama dengan kurikulum prototipe ini, Bu. Jadi, kurikulum prototipe ini nanti diperuntukkan bagi sekolah yang belum lulus di sekolah penggerak. Jadi bagi sekolah penggerak nanti ikuti menggunakan kurikulum KOSP yang ada, nanti akan disusun oleh sekolah itu sendiri. Jadi KOSP Bu, kurikulumnya namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Jadi nanti di sana Ibu sudah ikuti saja kerangka-kerangkanya seperti apa. Jadi hampir sama Bu dengan prototip. Kalau prototip itu hanya istilahnya untuk yang bukan untuk sekolah penggerak, Bu.
Ya, itu saja. Jadi tetap menggunakan kurikulum itu, jadi nggak berubah ke prototip, tidak. Kurikulumnya menggunakan kurikulum operasional sekolah penggerak untuk kos. Ya. terima Itu ya Bu Dwi ya. Baik, terima kasih Ya, Ibu. jadi lanjutkan Silakan. Ibu sudah ke itu ya, sudah sekolah penggerak ya. Kebetulan kami sudah lolos di itu ya tahap 2, cuma belum ada program lanjutannya Ibu. Ya, Masih program menunggu. lanjutannya pasti nanti Ibu akan ada kegiatan-kegiatan pelatihan Bu. Ya, jadi nanti ikuti lanjut kegiatan pelatihan bersama komite pembelajarannya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ya, informasinya lanjut Ibu. ya. Terima kasih Bu. Oh, baik. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Ada yang raise hand atau ada yang Uangnya juga jatuh, hilang. Uangnya hilang. silakan. Bu Sandra itu Pak. Bu Sandra. Oh iya. Nah, Ya, Bu Sandra Ya. dari Independen. Independent School. TK Independent School. Ya. Ya, terima Silakan. kasih TK Independent School. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Ibu Suhartinah. Maaf tadi saya agak keluar masuk karena terpental-pental juga. Iya. Tadi saya mendengar bahwa ada kemungkinan bahwa kami dapat sekolah dapat melanjutkan mengikuti kurikulum mandiri begitu ya Ibu Suhartinah. Ya. Nah, itu kemudian batasannya bagaimana? Mengacunya pada apa? Karena kalau sebelumnya kan ada tadi yang kita bisa lihat gitu ya. Kemudian kalau kurikulum mandiri supaya kita nggak liar. Ya. Tanya seperti apa Bu Suhartinah? Terima kasih. Ya. Baik. Pertanyaannya Bu Dokter, silahkan. Baik, terima kasih Bu Sandra dari Independent School bahwa kurikulum mandiri ini adalah kurikulum yang disusun sendiri oleh sekolah. Acuannya Ibu mau mengacu kepada kurikulum 2013 itu boleh, mau mengacu kepada kurikulum operasional atau sekolah penggerak ini juga boleh Ibu, atau memadukan dari keduanya. Nah, jadi tidak menentukan sendiri, kecuali kalau opsi lain itu memang dulu itu ada, oh saya menggunakan kurikulum dari British misalnya, kurikulum ini silakan, nggak masalah Ibu. Jadi lanjutkan saja, selama kurikulum itu memang kita diberi opsi untuk memilih, kalau memang itu sesuai dengan kondisi sekolah Ibu, silakan menggunakan kurikulum yang saat ini dilakukan oleh Ibu. Jadi tidak ada salah Bu, misalnya oh saya menggunakan kurikulum dari British, silakan. Ya. Ya. Baik. Lanjutkan Bu yang Ya. sudah bagus ya. Ya. Karena itu pengembangannya sudah bagus. Lanjut saja. Oke, Bu Sandra gimana? Sudah? Ya, sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Ya. Dilanjut pertanyaan yang terakhir Pak Tardiman, mungkin ada? Ada Pak Ruli, Pak. Pak Ruli. Iya, Ya, Pak Ruli. silakan. Oh, Pak Ruli. Pak Ruli. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Tina Bu. Ya. Saya hanya mau konfirmasi aja. Jadi artinya begini, kalau saya tidak tahu menyimak dan informasi bahwa kurikulum yang sekarang ini memang tadi dibilang tidak menggantikan dan seterusnya, tetap berbasis kompetensi begitu ya, berbasis kompetensi. Ya. Waktu itu standar dan kompetensinya itu tiap kurikulum kan beda permennya gitu kan, beda permennya. Nah, itu. Maka untuk yang sekarang untuk dapat kompetensi kita harus menunggu permen atau menunggu permen tadi, ataukah mungkin permen itu boleh diturunkan kepada tadi yang capaian pembelajaran itu kan bukan kompetensi kan ya. Itu bukan kompetensi, jadi artinya mungkin yang pertama tadi kami menunggu karena untuk operasional kami menunggu permennya 1, 2 mungkin arahan apakah kompetensi dengan capaian pembelajaran itu kan yang berbeda ataukah sama gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, untuk kurikulum operasional untuk sekolah penggerak itu permennya saat ini sudah berganti ke ini ya Pak, yang kita mengikuti sekolah penggerak Pak, yang untuk di rutin nomor berapa ya?
Oh, saya kok ini lupa ya, di 167 kalau tidak salah ya Pak, sudah berubah yang saat ini, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang untuk saat ini, kira-kira di sekolah Bapak selama ini sudah menggunakan yang mana Pak? Kami masih pakai yang kompetensi yang berlaku 37146 itu Ibu, karena masih belum dapat permen terbaru yang untuk prototipe ini gitu Ibu. Oh gitu, ya. Oke, nanti mungkin saya kirimkan bisa lewat ini ya Pak, bisa saya kirimkan lewat Bapak pengawas ya. Iya, iya boleh nanti. Ya, kemudian untuk yang arahan dari SK Balitbangnya untuk CP-nya, capaian pembelajarannya juga nanti dikirimkan, Pak. Ya, oke. Jadi nanti Bapak bisa mengembangkan mau menggunakan apa, kan lebih merdeka, Pak, kalau menggunakan ini, Pak, untuk pelaksanaannya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mungkin ruang tanya jawab untuk sementara kami tutup. Untuk penasaran ya, supaya penasaran nanti akan ada kegiatan berikutnya sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa hadir dan yang lainnya juga bergabung dengan kami. Bu Dokter, mohon izin Bu Dokter, bolehkan saya memberikan sedikit gambaran yang tadi Bu Dokter sampaikan ya? Silakan Bapak. Oke, mohon izin. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Ini ada contoh dari teman kita, ya, ada teman kita yang gambaran untuk kan tadi kan harus proyek kan gitu ya. Nah ini mereka itu membuat proyek itu dalam semester 1 itu ada 5, ya, ada jelajah. Mohon izin ini Bu Aja Eka, ya, dengan Bu Mila ya, ini mohon izin untuk sebagai gambaran supaya memperjelas tentang kurikulum prototipe. Nah, jadwal proyek semester 1 itu membuatnya kan proyek apa itu jelajah Nusantara, Hari Ayah, virtual trip, kemudian daur ulang sampah, pameran hasil karya. Ini silahkan Ibu membuat proyeknya apa saja. Nah, kebetulan ini adalah yang diambil di sini nomor 4. Yang kami tampilkan ada nomor 4, yang 1, 2, 3 ini sudah dilaksanakan. Nah, berikut bersumber mungkin Bapak Ibu menemu bacaan tentang manfaat daur ulang sampah, ya. Berdasarkan buku yang Ibu baca, akhirnya oh kalau gitu proyek kita boleh dong daur ulang sampah misalnya ya. Nah itu. Nah, kemudian anak-anak kemudian sampaikan. Nah, ini lagi nonton kegiatan audiovisual saat kunjungan ke bank sampah. Tiap RT, tiap RW itu ada bank sampah. Kemudian anak-anak membawa sampah akhirnya karena tahu, oh ini ada manfaatnya. Ada kertas, ada plastik, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian kegiatan sekarang anak-anak praktek membuat dari sampah yang dibawa tadi, dibuat apa saja. Ini banyak sekali ini. Ada yang buat pernak-pernik, ada yang membuat perahu, ada yang buat yang lainnya. Kemudian apa? Nah setelah itu anak-anak, nah ini ada anak-anak diajak memilah sampah kertas, plastik, dan kaca. Nah di sini ada pemilahan ya. Dengan sendirinya dalam pemilahan ini dibimbing oleh ibu gurunya ya, ada pendampingan itu. Kemudian setelah ada kegiatan pameran. Nah ini merupakan puncak ya, puncak dari kegiatan pameran. Apa tujuannya? Tujuannya memberikan informasi kepada orang tua tentang hasil proyek nih setelah ada pameran. Ini kunjungan ke bank sampah. Kemudian di sini pelaksanaan pamerannya, jadi ya sederhana sesuai kemampuan. Nah, ini dibuat ada background tentang proyek kan itu ya, daur ulang gitu. Nah kemudian, nah di sini, nah anak-anak kan apa ya mengimplementasikan
apa yang telah disampaikan Ki Hajar Dewantoro, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Berarti yaitu merdeka belajar tadi yang Bu Dokter sampaikan. Nah, ini gambarannya. Jadi silakan setelah ini mungkin ada gagasan untuk membuat proyek apa. Nah, persiapannya berarti kerjasama dengan siapa saja, kepada guru, kepada orang tua, kepada anak-anak, itu akan terbangun. Inilah gambaran tentang kurikulum prototipe yang notabene-nya tadi Bu Dokter menyampaikan untuk menuju sekolah penggerak atau program sekolah penggerak. Mudah-mudahan gambaran ini dapat jadi paling tidak Ibu ada, oh begitu ya yang dimaksudkan gitu. Nah, inilah sedikit dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah selesai kegiatan ini bertambah wawasan, bertambah ilmu pengetahuan tentang kurikulum, sehingga nanti bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Mohon untuk diberikan kesimpulan, Bu Dokter. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kurikulum yang kita miliki adalah merupakan sebuah kurikulum yang selalu bergerak dan bertumbuh, menyesuaikan zaman, menyesuaikan kondisi lingkungan, dan berkembang sesuai dengan kompetensi sekolah yang ada. Bagaimana sekolah itu akan bertumbuh, bagaimana sekolah itu akan berkembang, bergantung pada penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh sekolah. Oleh karena itu, kepada Ibu dan Bapak, susunlah kurikulum sesuai dengan kondisi, sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah Ibu dan Bapak, sehingga kurikulum itu mampu diterapkan dan mampu diimplementasikan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan khususnya di dalam pengembangan kurikulumnya harus mengutamakan kebutuhan peserta didik. Itu saja, bahwa kita harus bertumbuh berkembang bersama kurikulum yang kita buat untuk menjadikan profil pelajar Pancasila kita wujudkan pada tahun 2045 menjadi generasi emas yang mewujudkan profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah inspirasi, ya, bukan sebagai ilmu. Bagaimana inspirasi Ibu dan Bapak untuk menuju sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi luar wabarakatuh. biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama Bu Tati. Inilah gambarannya Yang jelas tidak berpusat pada guru, tetapi berpusat pada anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Tibalah saatnya pada penghujung acara. Kita mulai dari jam 11 sampai dengan sekarang jam 12.58 sesuai dengan program kita. Mudah-mudahan realisasi kurikulum prototipe dapat kita pahami dan sudah menjadi gambaran akan segera kita susun untuk tahun ajaran baru nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Subandi, pembawa acara, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Bapak Ibu pengawas yang sudah Iya, nggak apa-apa, ini mau nanya dulu. Binaan pada siang hari ini sehingga dapat terlaksana. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Ruslan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Kardiman. Pak Bandi, Pak Kardiman, Bu Tina, semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Izin live. Izin live, Bu. Terima kasih Pak Bandi, Ibu. Sama-sama Bu.